debat Cagup dan Cawagup Jakarta. Kita langsung menuju ke 3 juru bicara dari masing-masing paslon untuk menanggapi statement dan pernyataan dari panelis mengenai kesenjangan. Ada yang kaya banget di Jakarta, ada yang miskin banget, pertumbuhan ekonomi yang bahkan di bawah Indonesia, 1 juta lapangan pekerjaan, bagaimana caranya. Tadi dari Dr. Rian juga menyampaikan bahwa kita membahas soal Jakartawan bukan Indonesiawan, padahal mau mewujudkan Jakarta Global City. Nah, boleh dijawab. Prof juga tadi mengatakan masih ada masalah-masalah makro yang belum tersentuh secara menyeluruh dalam debat tadi. Silakan Bang Farouk terlebih dahulu. Baik, terima kasih Prof dan Dokter ya. Luar biasa tanggapannya dan terima kasih banyak atas tanggapan positifnya buat paslon kami, dan kami juga menilai bahwasannya penampilan paslon kami malam ini ciamik banget ya. Karena dari segi penampilan Pak Ridwan Kamil dengan stylishnya, Pak Susono lagi-lagi dengan keteduhannya bisa mengengage, bisa menarik perhatian masyarakat dengan penampilannya, dan juga dari tutur katanya, gaya bicaranya ini cocok banget buat masyarakat Jakarta yang mayoritas itu sudah berpendidikan SMA ke atas. Tata baca bahasanya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara menyampaikan narasinya, itu insya Allah bisa diterima dengan masyarakat Jakarta. Nah, kemudian mengenai tentang ekonomi ya, kami sepakat bahwasannya kesenjangan ini sesuatu hal yang harus ditutup atau paling tidak direkatkan antara yang paling kaya dan paling miskin. Maka bukan hanya program-program bagi yang ekonomi kelas atas, tapi juga ekonomi kelas bawah juga kami perhatikan. Dengan adanya tadi Pak Ridwan Kamil menutup dengan meningkatkan gaji Jumantip, meningkatkan RT/RW, dan juga tadi lagi-lagi mengenai RW 200 juta pembagiannya, dan juga sekolah gratis dan segala macamnya. Kemudian juga di kelas menengah kita juga memperhatikan tadi mengenai bagaimana ASI ya, terutama tadi membahas terkait dengan kebutuhan ibu rumah tangga atau bahkan ibu yang bekerja, bagaimana kemudian di gedung-gedung itu diwajibkan adanya nursery room atau ruang menyusui bagi ibu. Saya juga merasakan karena saya baru punya anak, bagaimana kendala banyak ruang-ruang yang masih belum adanya nursery room. Ini jadi perhatian khusus yang kadang-kadang luput kita perhatikan. Nah, kemudian juga terakhir juga mengenai Indonesiawan dan Jakartawan ya. Kita melihat bagaimana track record Pak Ridwan Kamil berangkat dari arsitek kelas dunia, kemudian jadi wali kota Bandung, kemudian jadi gubernur Jawa Barat dan gubernur DKI Jakarta, insya Allah ya. Artinya beliau punya pengalaman yang mumpuni untuk bisa singgah dari satu titik dan titik lain. Dan Pak Susono juga sebagai Menteri Pertanian dan juga sekarang sebagai menjabat kepala Majelis Pertimbangan Pusat, artinya punya pengalaman dan punya kebijakan dalam melihat kebijakan di Jakarta. Baik, selanjutnya kita juga berikan kesempatan untuk Bang Fernando. Silakan diberikan tanggapan, termasuk juga tadi dikatakan oleh Prof mengatakan jangan sampai yang sudah ada selama ini segala macam tradisi ataupun juga hal klasik tergerus oleh yang namanya digitalisasi. Silakan. Ya, yang pasti malam ini Pak Dharma menunjukkan dia seorang pemimpin yang tegas. Dia kelihatan bahwasanya dia seorang lulusan Akpol meraih Adi Makayasa, ya. Jadi terkait dengan adanya ketimpangan ekonomi di Jakarta, ya justru itu Pak Dharma mengatakan Jakartaku aman. Artinya jangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akhirnya tergusur dari Jakarta. Yang terjadi sekarang ini adalah karena ketimpangan sosial yang cukup tinggi, akhirnya orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akhirnya ke pinggiran. Kasihan. Warga-warga asli Jakarta khususnya warga Betawi sekarang terpinggirkan. Ya, ini karena ketimpangan digitalisasi yang tidak bisa dikontrol. Tanah Abang sekarang udah banyak yang kosong, blok-bloknya banyak. Saya coba-coba jalan-jalan mendampingi Pak Dharma, itu dijual, disewakan, dijual, disewakan. Kenapa? Digitalisasi. Ya, ini yang nggak bisa dikontrol. Harusnya ini dikontrol. Bukan berarti misalnya digitalisasi itu jelek, tapi harus dikontrol. Tadi Pak Dharma bilang bahwasanya tidak perlu lagi melalui melalui pihak-pihak ketiga. Artinya ketika penjual dia langsung bisa ke pembeli. Itu namanya blockchain katanya. Jadi dimanapun mereka berjualan, baik juga termasuk bekerja di rumah, tidak perlu harus mengeluarkan biaya cukup besar. Jadi tadi dikatakan juga bahwasanya lapangan pekerjaan bagi seluruh warga Jakarta, just for all katanya. Artinya tidak memandang tadi
cuman taman SMA, SMK, Baik. ya kaum milenial, Gen Z, ya kan ini harus dipikirkan. Kasihan kalau kita mau jadi Jakarta global itu banyak sekali, ada kalau nggak salah 7 indikator kalau mau jadi Jakarta global. Ya salah satunya dia harus ramah terhadap ini warganya. Baik. Kalau nggak ramah, ya gimana? Kalau nggak aman seperti kata Prof tadi, ya gimana? Tadi Prof udah setuju Baik. dia dengan program aman. Wah saya senang banget nih. Baik. Oke. Baru dia langsung aman katanya. Oke, Fernando. Baik, kita menuju langsung ke Mas Aldi. 1 juta lapangan pekerjaan ini menganggur ya, artinya masih banyak yang membutuhkan ada lapangan pekerjaan yang luar biasa. Gimana caranya menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan untuk mereka-mereka yang hari ini masih menganggur? Silakan. Sebelum kita berbicara 1 juta lapangan pekerjaan, kita harus menyadari ketimpangan sosial. Karena kesejahteraan sosial dengan ekonomi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, seorang pemimpin ini tidak boleh sebenarnya berimajinasi, tapi harus memutuskan arah visi. Dan itu masuk ke dalam kenegarawan, karena kita berangkat dari Jakarta berujung di Indonesia. Bagaimana caranya kita menciptakan sumber daya manusia yang bisa berimpact kepada ekonomi negara. Nah, dari hal paling kecil kesejahteraan sosial adalah pertama, calon gubernur yang mencanangkan sekolah gratis itu adalah Mas Pram dan Bang Dul. Yang di situ untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dimana menciptakan manusia yang unggul dulu. Yang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dengan sekolah gratis lalu kita sediakan juga pelatihan. Pelatihan ini banyak seperti kasus seperti di Tanah Abang karena Mas Pram ini kan selalu belanja masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bang Fernando, di Tanah Abang ini banyak toko-toko yang sepi. Tapi disitulah Pemprov hadir dengan menciptakan pelatihan. Pelatihan ini banyak, bisa cara marketing, bisa digitalisasi, bisa cara penjualan. Jadi bisa pelatihan secara pribadi maupun secara berkelompok. Di sisi lain juga memaksimalkan Jackpreneur. Kita tahu Jackpreneur ini program Pak Anies ini sampai saat ini baru 380.000 pengusaha yang mendaftar. Itu belum maksimal. Apa sih Jackpreneur itu? Jackpreneur ini kan adalah embrio untuk menjadikan manusia ini sebagai pengusaha pertama dari pelatihan, terus habis itu sampai ke pendanaan berakhirnya. Itu semua dituntun oleh Pemprov DKI. Nah, setelah itu juga kalau misalnya ingin menjadi profesional kita sediakan juga job fair yang dimana kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar maupun itu BUMD, BUMN maupun perusahaan seluruhnya yang memiliki izin usaha di Jakarta untuk membuka job fair. Jadi pemerintah ini hadir 2. Kalau Mas Pram dan Bang Dul sampaikan. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung misalnya kami juga menghadirkan daycare. Daycare ini penting kenapa? Karena dalam satu keluarga itu untuk hidup di Jakarta ini mahal. Baik, Bang Aldi. Nah, selama ini hanya seorang suami mungkin yang menafkahi, tapi dengan adanya daycare seorang istri pun bisa bekerja, yang dimana itu bisa meningkatkan ekonomi dan menutupi kesenjangan sosial. Baik, ya pemirsa, malam hari ini bukan hanya para panelis yang memberikan pertanyaan kepada para juru bicara masing-masing pasangan calon, tapi nanti ada adik-adik mahasiswa yang sudah bersama kita juga akan memberikan pertanyaan untuk menguji mereka sesaat lagi.